Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah bi khair. Insyaallah nahnu al-an sanata'allam tafsir fi surat Yasin al-ayah wahid wa arba'in ila al-ayah sittin wa arba'in ila al-ayah sittin wa arba'in. Kita jami'an al-kutub kelas 6. Wa qabla an nastamira ila darsina hadha hayya bina naqra surah al-Fatihah ma'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. As'alukum jami'an hal antum fahimtum ad-dars al-madi? Ad-dars al-madi fahimtum? Khalas. Fahimtum ya? Insyaallah. Insyaallah fahimtum. Fa idzan ana la u'idu marratan thaniyatan ila ad-dars al-madi. Ayah. Wa qabla an nahtuwa ila darsina hadha al-jadid fa ana amurukum wahidan minkum bi an yaqra al-Quran surah Yasin min wahid wa arba'in ila sittah wa arba'in. Man yurid an yaqra? An khairan ya. Anta ya khairan Anwar. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun wa in nasha' nughriqhum fala sarikha lahum wa la hum yunqadun illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Shadaqallahul azim. Ya. Menurut terjemah? Wujud ada terjemah? Terjemah ya? Tarjim ayat. Fadl. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan. Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai. Dan jika kami menghendaki, kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka dan tidak pula mereka diselamatkan. Melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu. Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu siksa yang dihadapan di dunia dan azab yang akan datang di akhirat agar kamu mendapat rahmat.
Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu, orang-orang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki dia dan memberinya makan? Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Al-ayah wahid wa arba'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahum. Al-ayah ad-dalalah allati tadullu ala qudratillahi ta'ala. Al-murad huna ad-dalalah al-'azimah allati tadullu ala qudratillah. Dan ayat atau tanda kebesaran bagi Allah lahum untuk mereka, ala kudratina, kalau di dalam kitab ini ala kudratina, atas kemaha kuasaan kami, kata Allah ya. Jadi ada tanda kebesaran yang bisa dilihat oleh mereka orang-orang yang kafir ya. Tanda-tanda kebesaran Allah atas kekuasaannya, atas kemahakuasaannya. Yaitu apa? Anna hamalna dzurriyyatahum. Sesungguhnya kami telah mengangkut, ya, kami telah mengangkut dzurriyyatahum, keturunan mereka. Ini keturunan siapa ini? Yang dimaksud di sini siapa? Yang dimaksud di sini adalah keturunan Nabi Nuh. Artinya ayat ini menceritakan tentang Nabi Nuh alaihi salam. Ketika mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala hamala dzurriyyatahu. Dzurriyyatahu. Allah mengangkut, membawa mereka keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Ini anna hamalna dzurriyyatahum. Wa fi qiraatin dzurriyyatahum. Ya, jamak itu ya. Di dalam bacaan lain anna hamalna dzurriyyatahum atau dzurriyyatihim. Dzurriyyatahum. Sesungguhnya kami mengangkut keturunan-keturunan. Jamak ya. Jadi boleh kita baca dzurriyyatahum. 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 Ya boleh. Kalau dzurriyyatahum itu artinya ai abaahumul usul, yaitu nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka. Mereka pada waktu itu, yaitu pada zaman Rasulullah SAW, ya, menceritakan tentang nenek moyang mereka, orang-orang yang kafir itu, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Kita semuanya juga adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam, ya kan? Dari Nabi Adam, kemudian menurunkan sampai kepada Nabi Nuh alaihi salam dan keluarganya pada waktu itu, kemudian dihancurkan yang kafir-kafir, yang musyrik-musyrik itu, tinggal
keturunan Nabi Nuh alaihi salam yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang diangkut oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Dibawa atau diangkut dengan menggunakan kapal bahtera ay safinatan Nuh, dibawa dengan menggunakan kapalnya Nabi Nuh alaihi salam al-mashhun yang sesak penuh, ya kan? Berapa tingkat kapalnya 2. yang dibuat oleh Nabi Nuh? Ada 3 tingkat. Tingkat paling atas, kedua, dan ketiga. Gitu ya. Ada tingkat yang digunakan untuk apa? Untuk berbagai macam binatang tuh. Macam binatang. Semuanya ditaikin ke situ. Ya kan? Kemudian keluarganya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kemudian barang-barang dan sebagainya. Jadi sudah penuh tuh di dalam kapal tersebut ya. Kemudian juga ada apa namanya keluarga lain gitu selain Nabi Nuh alaihissalam. Yang di situ semua macam binatang itu dimasukin ke sana. Luar biasa waktu itu ya. Nah, fil fulkil masyhun, di bahtera yang penuh sesak, al mamlu yang penuh sesak. Nah itu kaumnya Nabi Nuh alaihi salam yang masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak beriman semuanya dibinasakan, dihancurkan ya. Dengan melalui apa? Melalui air bah. Ya. Air itu dari atas dengan hujan ya, minas sama, kemudian dari bawah pada keluar ya. Jadi dari atas turun air, dari bawah juga mata air atau apa namanya dari sungai-sungai dan sebagainya. Nah, mata air pada keluar sehingga air itu memenuhi wilayah itu ya. Ada yang menyebutkan seluruh dunia. Ada yang menyebutkan di daerah sana saja, daerahnya Nabi Nuh alaihissalam ya. Itu. So, ada yang hafal? Ya. Wahai anakku, naiklah kamu semuanya, naiklah kamu ke dalam kapal ini. Tapi apa jawaban dari anaknya Nabi Nuh itu? Sa'awi ila jabalin yaqsimuni minal ma, ya. Aku akan terus naik ke gunung sehingga aku akan terhindar dari air. Ternyata air itu terus naik, semakin naik, bahkan sampai ke atas gunung, sehingga anaknya Nabi Nuh alaihi salam dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu semuanya tenggelam. Ya, semuanya fil gharaqi. Iya, itu. Nah, ini ya. Jadi kalau begitu di dunia ini siapa yang pertama kali bikin kapal laut? Nabi Nuh alaihi salam. Kalau sekarang ada yang mengaku bahwa penemu kapal itu adalah di barat ini dan sebagainya, sebetulnya yang menemukan kapal, yang pertama kali membuat kapal yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Siapa yang ngajarkan? Allah. Langsung Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat, mungkin ya, malaikat Jibril. Ya kan, bayangkan tidak ada gambaran apa-apa tapi disuruh bikin kapal. Nuh, kamu bikin kapal. Terus bagaimana cara bikin kapal? Nggak tahu caranya. Ya. Maksudnya kapal apa? Ya pokoknya bikin aja. Kalau gitu gimana? Ikuti saja tuh siapa? Malaikat Jibril gitu. Malaikat Jibril.
Bahkan katanya ada dalam apa riwayatnya itu Nabi Nuh itu nggak tahu bahwa itu kapal untuk nanti yang akan membawa dia di atas air, itu nggak tahu itu. Ya, malaikat nyuruh, tuh tebang pohon ditebang, ya. Pohon apa? Yang diketahui sekarang ini hasil penelitian pohon apa itu? Jati. Pohon Jati. jati. Ternyata itu pohon jati Jawa. Kalau menurut peneliti itu yang dari Cina itu ada yang meneliti. Kemudian dari mana? Kalau daerah Brazil, bukan yang Brazil ya, orang Brazil ya, daerah Brazil. Itu peneliti itu menyebutkan bahwa ternyata setelah diteliti ya, fosil kayu itu merupakan kayu Jawa, jati Jawa ya. Dan jati itu tidak ada kecuali hanya ada Di Jawa. di daerah Jawa gitu. Daerah lain tidak ada. Maka ada kemungkinan ya, ada kemungkinan Nabi Nuh alaihi salam itu mengambil kayunya dari Indonesia kalau sekarang gitu ya. Atau mungkin juga ada yang menyebutkan mungkin juga Nabi Nuh itu dulunya di Indonesia gitu. Di benua Atlantik di Indonesia gitu. Benua Atlantik kalau zaman dulu ya. Sekarang ada nggak dunia Atlantik? Apa namanya benua Atlantik? Ada. Atlantik yang hilang kan? Ya, ternyata ada juga peneliti yang mengatakan sekarang ini bahwa Atlantik yang hilang itu adalah Indonesia. Jadi ini saling berhubungan. Saling berhubungan. Itu ya. Wah, terbayang sekali di daerah mana di Indonesianya ya Nabi Nuh alaihissalam ya. Berarti ada di daerah Jawa dong. Kalau gitu karena kayunya kayu Jawa. Itu kalau benar ya. Oke. 6. Ya, mudah-mudahan aja. Cuma hanya berharap doang. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Terjemahnya. Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai. Untuk mayar kabun, untuk Mereka kendarai. apa yang mereka kendarai. Nah, setelah kapal itu berlabuh di daerah mana? Di Gunung Ararat yang adanya di daerah Turki. Kalau sekarang itu ya, yang ditemukan itu daerah Turki. Gunung Ararat di sana ditemukan fosil kapal Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Jadi kalau memang benar dari Indonesia, ya, maka berarti itu kapal berlayar dari Indonesia menuju ke daerah Turki. Daerah Turki. Jauh nggak itu ya? Emang dikatakan berapa hari itu? Berapa hari berapa malam? 40 Ada yang menyebutkan 40 hari 40 malam. Kira-kira dari Indonesia ke mana? Ke Turki itu berlayar 40 hari 40 malam nyampe nggak? Enggak. Kalau kapal sekarang. Nah itu ya. Nah, jadi Nabi Nuh alaihi salam bukan. Wa khalaqna lahum mim mithlihi, dan kami ciptakan lahum bagi mereka, bagi manusia selanjutnya ya ini. Mim mithlihi, yang serupa dengan apa yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Ay mithlu fulki Nuh, seperti kapalnya Nabi Nuh. Wa huwa ma'amiluhu ala syaklihi, yaitu apa-apa yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihi salam, ya, bentuknya itu minas sufun, dari
kapal as-sighar yang kecil, wal kibar dan besar. Nah, jadi sekarang ini kita melihat orang-orang pada bikin kapal, baik itu kapal yang besar ataupun kapal yang kecil. Bentuknya mirip nggak? Mirip seperti yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam. Walaupun mungkin kalau zaman Nabi Nuh pakai kayu, ya, pohon. Disuruh oleh malaikat tuh tebang pohon jati. Nah, pohon jati ditebang 1, 2, 3. Sampai berapa tahun itu membuat kapal doang ya? Karena apa? Karena sedikit-sedikit. Bahkan ada yang menyebutkan dalam riwayat bahwa Nabi Nuh alaihissalam ya membuat kapal itu diajari membuat kapal itu mulai dari apa? Dari nanam pohon jati dulu. Kan Nabi Nuh bertanya, ini bikinnya itu seperti apa gitu? Pakai apa? Dengan apa? Bagaimana caranya? Nah, sekarang kamu nih ada bibit pohon, tanam dulu, ditanam. Nunggu berapa tahun kira-kira tuh? Pohon kayu jati berapa tahun? Kan? 20 tahun juga masih kecil kan? Itu bisa ratusan tahun itu. Nanam pohonnya aja. Nah, nanti kalau sudah besar-besar baru tuh ditebangin satu persatu. Kemudian setelah itu malaikat coba nih dirapihin, kayunya tuh dirapihin. Kemudian dipaku, pakunya pakai apa? Pakai kayu lagi, ya. Terus pakai apa? Digedor pakai apa? Dipakai batu digedornya, pakai batu. Nah, kemudian nih kalau pakai batu biasa ya susah ya. Maka dia harus dipipihin dulu, dibikin semacam apa? Semacam kapak gitu. Bikin dulu kapak. Terbayang sekali itu. Dari nol ya. Bikin kapal mulai dari nol, mulai dari nanam pohonnya gitu. Ya kalau sekarang kan sudah ada pohonnya, ada apa namanya? Ada kayunya, tinggal diserut, kemudian dipasang, dipaku dan sebagainya kan. Itu sekarang. Kalau dulu sampai ratusan tahun tuh. Kalau betul itu mulainya dari menanam pohon dulu. Ya. Wallahu a'lam bimuradi. Buat atau kami ciptakan bagi mereka, bagi manusia yang serupa dengan kapalnya Nabi Nuh yang diciptakan oleh Nabi Nuh itu, baik yang besar ataupun yang kecil, ya, mayar kabun, apa-apa yang mereka kendarai, ya itu kapal itu, ya. Jadi kapal yang ada sekarang ini itu semuanya itu diciptakan atau dibuat oleh manusia, tidak ada yang bisa keluar dari bentuknya kapal Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Yang sampai sekarang ya. Walaupun sekarang udah pakai mesin dan sebagainya, tetap aja begitu. Ke bawahnya harus begini, ya kan? Beda. Kapal itu badan kapal itu ke atas dengan ke bawah, panjangan yang mana? Panjangan ke bawah atau panjangan ke atas? Ya. Berat ke bawah ya. Mungkin lebih panjang ke bawah daripada ke atas gitu. Ya kapal. Supaya apa? Supaya tidak jomplang ya, supaya tidak roboh. Dan sebagainya. Jadi dasar dari pembuatan kapal itu sampai sekarang tidak ada yang yang keluar dari dasar pembuatan kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Itu sampai sekarang. Naam. Ini ayat yang menceritakan tentang itu. Jadi sebetulnya hakikatnya yang membuat itu adalah Allah. Cuman melalui tangan-tangan manusia yang ahli di bidang teknologi seperti Habibie, siapa lagi? Ya. Orang-orang yang hebat tuh. Orang-orang barat juga begitu ya.
Wa inna sya'nughriqhum fala sarikha lahum wala hum yunqadun. Terjemah. Menghendaki kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka dan tidak pula mereka diselamatkan. Diselamatkan. Nah ini, mereka itu diselamatkan. Ya, apa yang menyelamatkan? Yang menyelamatkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Walaupun mereka sekuat apapun, walaupun mereka itu adalah orang-orang yang hebat, tidak ada mereka yang bisa menyelamatkan sendiri, ya kan? Nah, coba bayangkan itu yang ribuan manusia itu yang ditenggelamkan, mereka kan ada yang hebat, ada yang besar badannya, ada yang kuat, tapi tetap aja ya masuk ke dalam air, tenggelam. Tapi ini yang 40 pasang manusia itu mereka selamat karena memang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sombong. Karena apa? Wa inna sya'nughriqhum fala sarikha lahum wala hum yunqadun. Jika seandainya kami menginginkan untuk mereka ditenggelamkan, mudah saja bagi Allah. Ya, bagi Allah mudah saja. Bagi kami mudah saja. Ma'ijadis supun, walaupun mereka naik kapal. Ya. Kalau Allah ingin menenggelamkan mereka dari kapal itu, walaupun kapalnya hebat, kapalnya kuat, ya, mereka bisa tenggelam. Ya. Fala sarikha lahum, dan mereka tidak akan ada yang dapat menolongnya, tidak ada penolongnya kalau Allah sudah menghendaki itu, ya. Walaupun mereka berada di atas kapal yang hebat, ya. Fala sarikha lahum, ya. Fala mughitha lahum, tidak ada penolongnya. Walahum yunqadun, dan mereka tidak akan diselamatkan kalau Allah menghendaki. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kalau Allah menghendaki. Buktinya apa? Buktinya di tahun 1800 berapa itu? 880-an kalau tidak salah. Itu orang Inggris membuat kapal yang besarnya, panjangnya sekitar 300 meteran ya. Yang disebut dengan apa? Titanic. Titanic. Wah, mereka pada sombong tuh yang bikin kapal itu. Sampai-sampai terucap dari mereka apa? Ini tidak akan ada yang bisa menenggelamkan. Kapal ini tidak akan bisa tenggelam. Tidak akan ada yang bisa menenggelamkan kapal ini. Bahkan Tuhan sendiri tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Itu sombongnya dari mereka. Di antara mereka ada yang sombong begitu. Ya. Saking merasa hebatnya kapal tersebut. Ternyata ya, baru juga di tengah perjalanan dari Inggris ke Amerika kalau tidak salah waktu itu ya. Betul. Dari Inggris ke Amerika. Di tengah-tengah lautan Pasifik, apa lautan mana itu? Ya. Itu tiba-tiba saja ada apa? Ada gunung es di depan, ada gunung es yang tidak terlihat oleh nakhodanya. Ya. Kecuali setelah dekat, tinggal beberapa meter lagi. Ya. Kelihatan oleh siapa? Oleh orang yang ada di atas itu. Wah, ada gunung es di depan kita, ya kan? Wah, dikasih kabar ke bawah, kasih kabar sama nakhodanya bahwa di depan ada gunung es. Pertama kali sebelumnya ada orang yang mencium, 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 ada orang yang
Ini bau es katanya. Berarti ada gunung es nih. Dilihatin. Wah bener itu di depan ada gunung es. Tuh, dikasih kabar sama nakodanya. Nakoda betul nggak? Betul. Pas dilihat pakai terowongan, semakin oh iya bener ada gunung es. Akhirnya dia membelokkan kapal itu, tapi nggak keburu. Ya, saking sudah dekatnya. Maka ketika dia mau belok dari situ, hanya belok sedikit, ya. Akhirnya tetap saja nabrak es pinggirannya. Nabrak es yang besar itu. Bolonglah kapal tersebut, ya. Karena bolong maka air pada masuk ke dalam. Wah, yang di dalam itu semua pada riak, pada segala macam itu, akhirnya skoci pada dikeluarin, pada diturunin satu persatu dipindahkan ke skoci untuk supaya bisa ke daratan gitu. Nah, cuman baru sebagian besar lainnya belum kebawa ke skoci. Ya. Akhirnya kapal tenggelam, ya, pecah dulu tuh. Ke bawah tenggelam, pecah jadi dua, kemudian tenggelamlah. Itu kapal yang dibanggakan, tidak akan ada yang bisa menenggelamkan, bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya. Ternyata wa innasya nugrikum, jika seandainya kami berkehendak untuk menenggelamkan mereka, maka bagi Allah mudah saja, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya, gitu ya. Nah itu ya. Ini artinya apa? Pesan kepada kita, jangan sombong. Walaupun kita menjadi orang yang hebat, sehebat apapun, karena kehebatan apapun, ya, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah menghendaki untuk menghancurkannya, maka hancur. Ya, gitu ya. Nah ini. Jadi dari ayat-ayat tadi, ayat 1 dan 2, ayat ke-41 dan ke-42 itu dan 41, 42, 43 itu memberikan pesan kepada kita, ya, agar kita tidak menjadi orang yang kafir. Kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena orang yang beriman itu pasti akan diselamatkan oleh Allah. Kalau tidak di dunia, di akhirat nanti diselamatkan dari adab Allah, ya kan? Begitu ya. Itu yang pertama pesannya. Tetap kita terus menambah keimanan kepada Allah, ya. Jadi sehebat, yang kedua, sehebat apapun manusia yang kafir, ya, kalau Allah sudah mau menenggelamkan, mau menghancurkan, maka mereka hancurlah. Ya, seperti kaumnya Nabi Nuh alaihi salam yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semuanya dihancurkan. Ya. Nah, kalau tidak di dunia diadabnya, maka nanti di akhirat. Nah itu ya, itu orang yang kafir. Mereka pasti akan mendapatkan adab dunia dan akhirat. Kalau tidak di dunia, maka pasti di akhirat akan diadab. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, bahwa kaumnya Nabi sebelum Nabi besar Muhammad SAW itu, kalau mereka tidak beriman kepada Allah, langsung dihancurkan di dunia. Tapi kaumnya Nabi Muhammad SAW, ya, ini berkat dari doa Rasulullah SAW, itu yang tidak beriman kepada Allah itu tidak langsung dihancurkan di dunia, ya, tapi nanti diadabnya di akhirat, ya. Oke. Yang ketiga pesannya agar kita tidak menjadi orang yang sombong, ya.
Karena apa? Karena semua kekuatan yang ada dalam diri kita, kecakapan, kecantikan, kekuatan, kehebatan, baik fisik maupun psikis, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, biidznillah, atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian ayat yang selanjutnya, illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Artinya apa? Terjemah. Melainkan tar dari kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu. Iya. Naam. Jadi ini yang 40 ya. Semuanya itu tidak akan bisa selamat. Ya. Tidak akan bisa selamat. Mereka tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali illa rahmatan. Ya. Kecuali karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya kenapa mereka itu diselamatkan, Nabi Nuh dengan keluarga dan juga 40 pasang lainnya? Karena Allah memberikan rahmat kepada mereka atas ketaatannya. Itu pertama, ya. Illa rahmatan minna. Kecuali karena rahmat dari kami. Ya. Mereka selamat karena rahmat dari kami. Wa mata'an ilahin, dan kami memberikan kenikmatan sampai waktu yang ditentukan. Sampai mati. Nah, jadi Allah memberikan rahmat kepada orang yang beriman dan memberikan kenikmatan selagi masih hidup di dunia. Itu ya. Kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena rahmat Allah, dan Allah memberikan kenikmatannya kepada kita karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang itu janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menolong orang-orang yang beriman, ya. Nah, ini memberikan rahmat, kasih sayang dari Allah, dan juga memberikan kenikmatan sampai hari yang ditentukan. Ya, ay la yunjihim illa rahmatuna lahum wa tamti'una iyahum biladdatihim ila inqidai ajalihim. Nah, yakni Allah tidak menolong mereka, Allah tidak membawa mereka, mengangkut mereka di kapal, kecuali itu sebagai rahmat darinya bagi mereka, dan kenikmatan dari Allah iyahum kepada mereka biladdatihim, dengan berbagai macam kenikmatan, kelezatan dari Allah, ila inqidai ajalihim, sampai waktu ajal mereka. Itu ya. Rahmat juga dan nikmat juga bagi kita untuk meneruskan keturunan. Coba bayangkan kalau semuanya itu dihancurkan, tidak ada seorang pun yang dinaikkan ke kapal, maka tidak ada lagi manusia berarti setelah itu. Ya, maka Allah menyelamatkan 40 pasang dengan keluarganya Nabi Nuh alaihi salam untuk meneruskan keturunan di dunia ini. Dan semuanya kan dihancurkan. Nah, dari 40 pasang itulah nanti akan berkembang, yang berkembangnya di daerah Eropa, kemudian yang berkembang ke daerah Afrika, yang berkembang ke daerah Asia. Nah, itu ada 3 anak dari Nabi Nuh alaihissalam,
yang masing-masing itu menurunkan keturunan-keturunan di wilayahnya. Ada yang keturunan Arya, ya. Ada Austronesia, ya kan? Ada Arya, ada Austronesia. Ada yang putih, ada yang hitam. Putih sekali, ada yang hitam sekali. Kemudian ada yang kuning, ya. Kuning ya. Hitam, putih, negros, ya kan ya? Itu. Kemudian dicampur ya. Sekarang ini kita sudah dicampur ya. Campur akhirnya muncullah yang warna kuning. Kemudian campur lagi kuning, campur dengan hitam, campur dengan putih dan sebagainya. Akhirnya jadi sawo matang. Ya, ada yang sawo geseng. Nah, itu keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta dengan yang 40 pasang itu. Nah, yang sekarang sudah berapa miliar nih manusia di dunia ini? Hampir 7 miliar ya. Hampir 7 miliar. Ya, manusia di dunia ini. Itu keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam dan keturunan orang-orang yang diselamatkan pada masa Nabi Nuh alaihi salam oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu, ya. Nah, wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum. Dalik. Dan sayang di hadapanmu di dunia dan azab yang akan datang akhirat agar kamu mendapat rahmat. Agar kamu mendapat rahmat. Nah, takutlah kamu ma baina aidikum, apa-apa yang ada di hadapanmu. Ya, takutlah kamu terhadap adab di dunia ini. Apa yang ada di hadapanmu, ya. Jadi kamu juga harus takut terhadap adab yang ada di dunia ini. Min adabihimud dunya, ya. Ya, kagoirikum, seperti orang-orang yang diadab itu. Selain kamu. Takutlah kamu seperti mereka yang diadab. Seperti kaumnya Nabi Nuh yang ditenggelamkan. Itu kita harus takut. Adab itu harus kita takut. Ya. Wa ma khalfakum, dan adab atau apa-apa yang di belakangmu. Maksudnya apa? Apa yang di belakang kamu itu? Wa huwa min adzabil akhirah, yaitu adab akhirat. Berarti di sini perintah dari Allah itu agar kita ini takut terhadap adab dunia dan adab akhirat nanti. Gitu ya. Ya, ada yang diadab di dunia dan di akhirat, ada orang yang diadab di dunia saja, ada orang yang diadab dunia dan akhirat. Ya. Begitu. Itu yang harus kita takuti, adab dunia dan adab akhirat. Supaya apa? La'allakum turhamun, agar kamu menjadi orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kamu semuanya dirahmati. Ya. A'radu, apakah mereka itu, ya, mereka itu yang kaumnya Nabi Nuh setelah diperingatkan oleh Nabi Nuh untuk takut terhadap adab dunia dan akhirat, apakah mereka mau beriman kepada Allah? A'radu, mereka tidak mau beriman, ya. Mereka berpaling, tidak mau beriman kepada Allah. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Manahu? Dan sentuhan datang kepada mereka, mereka selalu berpaling darinya. Jadi saking mereka itu tihim min ayatin min ayati rabbihim, setiap apa yang datang kepada mereka ayat dari ayat-ayat Tuhan mereka, ya,
Mereka tidak ya apa? Illa kanu kecuali mereka anha darinya mu'ridin berpaling. Mereka tidak mau taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Mereka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kecuali mereka itu hanya maunya berpaling saja. Ya, itu. Mereka berpaling. Ya. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Sudah diingatkan begini begitu masih aja tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Aisyah halan, Aisyah. Daki kotain kaman. Nah, insyaallah. Hal paham tum hada? Paham enggak? Paham. Paham. Ada pertanyaan? Lah. Tidak ada pertanyaan maka Ustadz yang bertanya. Nah, ayat yang pertama ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Ini ayat tentang ceritanya siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam dengan kaumnya. Siapakah yang pertama kali membuat kapal? Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam. Ikuti pola yang dibuat oleh Nabi Nuh. Ya, tetap ya. Kenapa mereka kaumnya Nabi Nuh itu dibinasakan oleh Allah? Kenapa? Karena berpaling. Karena mereka berpaling walaupun sudah diingatkan ya dengan berbagai macam peringatan. Ya. Selamatkan 40 pasang dengan Nabi Nuh dan keturunannya dan keluarganya. Untuk apa kira-kira? Melanjutkan keturunan, ya benar. Ya itu nikmat keturunan. Terus ya memberikan rahmat dan nikmat kepada mereka. Ya. Perintah apa dari Allah supaya kita menjadi orang yang mendapat rahmat itu? Apa perintah dari Allah? La'allakum turhamun. Ya. Allah memerintahkan kita agar kita takut terhadap apa? Terhadap siksa atau terhadap azab benar. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat, ya. Di sini yang disebutkan di dunia itu ma baina aidikum. Apa-apa yang ada di depanmu sekarang ini. Maksudnya adab yang ada di dunia ini. Kita harus membaca sejarah siapa-siapa aja yang pernah diadab di dunia ini. Dihancurkan oleh Allah. Nah, kemudian kalau akhirat itu wa ma khalaqakum. Ini adab akhirat. La'allakum turhamun. Mungkin itu saja untuk kali ini kita membahas surah Yasin dari ayat ke-41 sampai ke 46. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.